Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys, di channel saya Lukman channel 84. Pagi ini saya sedang berada di kebun jagung saya. Kali ini saya mau meliput tentang perkembangan jagung, yaitu jenisnya NK Perkasa. Di umur 70 hari ya guys, bisa dilihat buahnya. Jadi bagaimana supaya NK Perkasa ini buahnya menjadi besar dan padat? Oke, ikuti video saya, tonton sampai habis supaya tahu bagaimana cara merawat atau memelihara jagung NK Perkasa di umur 70 hari ini. Tongkolnya bisa besar dan padat ya guys. Oke, jangan lupa dukung channel saya ya guys dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan semua teman-teman mendapatkan rezeki yang banyak dan sehat tentunya, amin. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita lihat seperti apa perkembangan jagung-jagung NK Perkasa di kebun saya ini, dan nanti akan saya ceritakan tentang perawatannya dan triknya seperti oke. Thank you. Oke teman-teman, tentunya sahabat tani, khususnya petani jagung, ini kita lihat perkembangan jagung saya. Ini jenisnya NK Perkasa di umur 70 hari ya guys, dari mulai penanaman. Nah, alhamdulillah ini tongkolnya bagus, besar dan padat, dan itu ada rahasianya ya guys, cara pemeliharaannya. Nah, kita lihat dulu jagungnya. Nah, ini besar ya guys ya, padat berisi. Ini masih umur 70 hari. Nah, bisa dilihat, dan ini pertumbuhannya sangat, bahkan sampai tinggi ya guys. Nah, tingginya itu buahnya ini sampai pas di kepala saya ini. Nah, dilihat buahnya. Padat semua ya guys buahnya. Alhamdulillah bisa bebas dari jenis hama, baik itu ulat ataupun jamur ya guys. Semua itu ada caranya pemeliharaannya agar bisa mencegah hama-hama. Nah, ini padat-padat ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman khususnya sahabat tani bertanya-tanya bagaimana cara pemeliharaannya dan merawatnya. Ini agar jagung kita ini bebas terserang dari hama, baik itu ulat ataupun virus ataupun jamur ya teman-teman. Apalagi di musim banyak hujan seperti ini, tentunya jamur terutama yang menyerang pada umur 70 hari sampai 80 atau 90 hari itu masih rawan-rawannya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihatlah punya saya bebas serang dari ulat ataupun
virus ataupun jamur ya teman-teman. Nah, sekarang mau saya kasih tahu cara pemeliharanya teman-teman. Dari mulai tanam, bibit itu harus dikasih obat nordok ya teman-teman. Harus dicampurkan obat nordok. Mulai benih pertama menanam itu diaduk sama nordok, karena nordok itu untuk mencegah busuk batang ataupun busuk buah nantinya ya teman-teman. Karena jamur itu disebabkan dari banyak hujan dan dari tanah ya teman-teman. Tuh. Nah, yang selanjutnya setelah tanam, agar kita terhindar dari serangan hama ulat teman-teman, di umur 25 hari itu sudah kita harus kasih Pertera teman-teman ya. Jadi di Pertera, karena Pertera itu bagus untuk mencegah serangan hama ulat bahkan sampai panen tuh teman-teman, karena masa aktifnya sampai 3 bulan Pertera, sehingga seperti punya saya aman dari ulat dan jamur. Nah, setelah itu sudah umur seperti 70 hari seperti tempat saya ini ya teman-teman, itu harus kita rempel daunnya teman-teman. Nah, bisa dilihat daunnya harus dirempel, disisakan 2 di bawah tongkol ya teman-teman. Nah, 2 daun di bawah tongkol. Karena apa? Karena dengan perempelan daun ini teman-teman, manfaatnya banyak ya teman-teman. Yang pertama, kita perempelan ini manfaatnya yang pertama itu bisa mencegah dari serangan jamur ya teman-teman. Serangan jamur yang dari bawah. Biasanya sekarang banyak yang terserang jamur mulai dari bawah, kemudian kalau tidak cepat penanganannya bisa mati batangnya teman-teman, bahkan buahnya bisa busuk juga. Nah, ini salah satu manfaatnya perempelan adalah mencegah jamur ya teman-teman, mencegah adanya jamur batang ataupun sampai jamur buah ataupun bule teman-teman. Yang kedua, manfaatnya perempelan teman-teman, itu buah atau tongkol jagung itu bisa menjadi padat seperti ini, besar dan padat. Nah, karena apa? Karena nutrisi di umur 70 sampai 90 itu dia masih membutuhkan banyak nutrisi untuk membesarkan biji-bijinya atau tongkolnya teman-teman. Nah, jadi dengan manfaat perempelan ini, dia akan menyerap banyak nutrisi, karena nutrisi yang diserap dari tanah bawah ini ya teman-teman, ini tidak akan terhalangi oleh daun-daun yang di bawah tadi teman-teman. Dia akan fokus langsung ke tongkolnya. Tuh, dia akan tersimpan di 2 daun di bawah tongkol itu nutrisinya, kemudian akan fokus ke tongkol ini, akan menyerap banyak nutrisi. Itu manfaatnya teman-teman, perempelan daun jagung. Kemudian yang ketiga, manfaatnya bagi yang punya ternak, itu manfaatnya bisa dibuat makan sapi atau kambing ya teman-teman. Tuh, karena saya tidak memelihara, jadinya hanya saya buang ya teman-teman, di bawahnya seperti ini. Tuh, itu manfaatnya teman-teman, perempelan daun jagung. Tuh, selain untuk mencegah jamur, kemudian bisa membuat tongkol menjadi besar dan padat karena dia banyak menyerap nutrisinya. Tuh, kemudian manfaatnya bisa buat pakan ternak bagi yang punya ternak.
tempat pelemperannya. Bisa dilihat nih. Nah, tuh. Kemudian pemeliharaannya selanjutnya teman-teman, agar tidak terhindar jamur batang, busuk buah. Sekarang masih banyak rawan-rawannya teman-teman, hujan deras-deras terus seperti ini, banyak yang rawan terserang jamur batang, busuk buah itu. Nah, jadi mulai seperti saya umur 70 hari itu harus banyak pencegahan teman-teman. Tuh, tidak hanya untuk perempelan saja, itu juga harus ada tindakan yang lain. Nah, tindakannya itu yang pertama, setelah dirempel seperti ini, kita harus semprot lagi teman-teman, pakai nordok lagi. Kalau dulu yang pertama kita campurkan di benih, sekarang di umur 70 itu kita harus semprotkan teman-teman. Disemprotkan dari mulai bawah teman-teman ya, disemprotkan mulai dari akarnya tuh, agar mencegah jamur di tanah ya teman-teman, karena bisa diserap jamur itu. Karena sekarang kebanyakan jamur itu nyerangnya dari atas teman-teman ya, langsung dari tongkolnya. Banyak-banyak tuh yang dari teman-teman saya lapor itu langsung nyerang tongkolnya, jadi busuk, sininya busuk tuh. Nah, karena itu dia banyak meresap dari tanah, karena tanahnya banyak hamanya atau jamurnya. Nah, jadi harus disemprot bawah, kemudian sama buahnya juga disemprot teman-teman pakai nordok. Alhamdulillah seperti punya saya aman. Nah, sehat-sehat. Nah, seperti itulah cara saya merawat jagung NK Perkasa teman-teman. Apalagi jagung NK Perkasa ini terkenal sangat rawan, baik itu busuk batang, itu paling rawan. Memang jenis NK Perkasa itu paling rawan. Kalau kita tidak memeliharanya dengan benar, tentunya kita akan gagal panen ya teman-teman. Jadi cara pemeliharaannya saya seperti itu teman-teman. Mungkin bisa dipraktekkan bagi yang ingin mau menanam jagung, yang mulai mau menanam. Seperti itu cara saya memelihara jagungnya, dan trik-trik saya seperti itu teman, agar jagung kita bagus dan terhindar dari segala hama. Jadi kita harus mencegah, jangan sampai mengobati ya teman-teman. Jadi kita harus mencegah dari segala macam penyakit. Sebelum terjadi kita harus cegah dulu, sehingga jagung bisa kebal dengan penyakit. Oke teman-teman, cukup sekian video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi petani jagung. Semoga bisa sukses petani jagung semua, dan hanya itu yang bisa saya utarakan dari cara pemeliharaan jagung saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan mudah-mudahan bisa diterapkan.